kegiatan ekspor. Dengan pelan-pelan bebenah, maka kita semakin siap untuk melangkah. Tapi jangan lupa untuk selalu buka mata untuk cari celah. Setelah mengenal 5K dan 2S, serta berbagai izin usaha dan dokumen utama untuk ekspor, mari kita berkenalan lebih jauh tentang alur atau perjalanan proses mengekspor dengan lebih lengkap. Terdapat setidaknya 7 titik perjalanan ekspor ini, dimulai dari 1. Promosi. Kita perlu mengikuti pameran ekspor atau setidaknya memajang produk di marketplace global. 2. Korespondensi. Kita akan berkirim surat dengan calon pembeli ekspor untuk mencapai kesepakatan sebelum akhirnya memproses rangkaian dokumen penjualan lebih lanjut. 3. Penerbitan LC atau Letter of Credit. Kita akan menerima pembayaran di awal sebagai uang muka melalui Letter of Credit yang menjadi dasar untuk memulai produksi. 4. Pemesanan kapal dan pengiriman. Kita akan memesan kapal untuk alokasi pengiriman. Selambat-lambatnya 2 minggu sebelum akhirnya barang siap untuk dikirim. 5. Pembuatan pemberitahuan barang ekspor untuk kepabeanan. Kita akan membuat dan mengurus pemberitahuan dokumen kepabeanan untuk memberitahukan rencana ekspor barang yang akan dilakukan. 6. Pencairan LC atau Letter of Credit dengan surat keterangan asal. Kita akan mengurus proses pencairan LC supaya bisa mendanai proses pengiriman lanjutan menuju pelabuhan tujuan. 7. Pengiriman dan penerimaan barang. Kita akan memuat barang ke kapal dan mengirimkannya ke pelabuhan tujuan untuk diterima oleh pembeli. Kalau sahabat masih merasa proses ekspor yang tadi ini panjang, tenang aja, karena sesungguhnya sahabat masih bisa mengekspor ke negara tujuan dengan menggunakan bantuan perusahaan jasa titipan atau PJT. Dengan bekerja sama dengan PJT, proses segala administrasi dari mulai tahapan 3, yaitu penerbitan LC, sampai dengan tahapan 7, yaitu pengiriman dan penerimaan barang di negara tujuan, tidak perlu menjadi urusan sahabat. Dengan bekerja sama dengan PJT, sahabat jadi bisa fokus mencapai kejaran standar 5K2S dan pemasaran produk ke luar negeri. Alias, sahabat bisa fokus untuk mendalami proses promosi sampai dengan korespondensi. Pada dasarnya, proses korespondensi untuk kegiatan ekspor perlu memiliki beberapa tahapan tertentu. Tidak bisa hanya sekedar chat via WhatsApp atau DM saja, karena harus dimulai dari permintaan atau inquiry dari calon pembeli, penawaran atau offer sheet dari eksportir, pemesanan atau order sheet dari calon pembeli, dan terakhir, pembelian atau sales contract dari eksportir. Sahabat dinyatakan terlibat dalam perdagangan ekspor setelah mendapatkan order sheet dari calon pembeli. Dokumen itulah yang akan menjadi acuan untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan jasa titipan, sehingga mereka bisa melakukan proses pengiriman sampai dengan penerimaan barang di negara tujuan.